Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Venantius Nicholas Jeffrey Bue, dengan NIM 1723030022, di Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial. Di buku kali ini, buku yang ke-15, saya akan membahas tentang buku 15 saya akan membahas dari perkuliahan Sosiologi Terapan. Kita berada di tengah-tengah revolusi informasi, dan kita baru mulai memahami implikasinya. Beberapa dekade terakhir telah menyaksikan transformasi dramatis dalam cara kita berbelanja bank dan tentang bisnis harian kami. Perubahan yang telah menghasilkan proliferasi rekaman dan data yang belum pernah terjadi sebelumnya. Detail kecil yang sekali ditangkap dalam memori redup atau memudar, potongan kertas sekarang diawetkan selamanya dalam pikiran digital komputer. Dalam database yang luas, dengan bidang data pribadi yang subur, dompet kami diisi dengan ATM kartu panggilan, kartu pembelanjaan yang sering, dan kartu debit, kartu kredit. Semua yang dapat digunakan untuk mencatat di mana kita berada dan apa yang kita lakukan. Setiap hari surveillance aliran informasi ke otak listrik untuk dilayak, diurutkan, diatur ulang, dan digabungkan dalam ratusan cara yang berbeda. Digital memungkinkan pelestarian minutia dari kita sehari-hari, datang dan pergi, dari suka dan tidak suka kita, tentang siapa kita dan apa kita sendiri. Hal ini semakin mungkin untuk membuat kolase elektronik yang mencakup sebagian besar kehidupan seseorang. Kehidupan yang ditangkap dalam catatan, orang yang terdiri dalam jaringan komputer kolektif di dunia. Kami saat ini menghadapi munculnya apa yang saya sebut sebagai digital dokumen-dokumen tersebut. Dokumen adalah kumpulan data terperinci tentang seseorang. Dokumen digunakan di pengadilan Eropa untuk pengumpulan informasi tentang seseorang untuk mencapai penghakiman. Hari ini, melalui penggunaan komputer, dokumen sedang dibangun tentang kita semua. Data digitalisasi menjadi bentuk numerik biner yang memungkinkan komputer untuk menyimpan dan memanipulasinya dengan efisiensi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ada ratusan perusahaan yang membangun database rekayasa profil psikologis yang mengumpulkan data tentang ras individu, jenis kelamin, pendapatan, hobi, dan pembelian. Pemecahan data dari harian kami sekarang sedang dirakit dan dianalisis untuk menyelidiki latar belakang, periksa kredit, produk pasar, dan membuat berbagai keputusan yang mempengaruhi kehidupan kita. Buku ini adalah tentang bagaimana kita harus memahami dan melindungi privasi mengingat perkembangan teknologi yang mendalam. Konsepsi lama privasi kami tidak sampai dengan tegas. Sebagian besar hukum yang berkaitan dengan privasi didasarkan pada konsepsi ini, dan sebagian hasilnya telah gagal untuk mengatasi masalah privasi yang muncul yang dibuat oleh dokumen digital. Buku ini bertujuan untuk memikirkan kembali gagasan lama, privasi untuk bergulat dengan konsekuensi hidup di era informasi. Masalah berkas digital. Teknologi baru dalam masalah baru. Di masa-masa sebelumnya, masyarakat kecil dan intim, informasi pribadi disimpan dalam kenangan teman, keluarga, dan tetangga, dan itu disebarkan oleh gosip dan bercerita. Saat ini, mode dominan menyebarkan informasi bukan melalui gejolak lidah bergosip, tetapi melalui bahasa listrik, di mana informasi berdenyut antara besar-besaran sistem rekaman dan database. Pada sisi positifnya, perkembangan ini berarti bahwa individu dapat lebih mudah untuk melarikan diri dari mata penasaran masyarakat, membebaskan diri dari norma-norma sosial yang menghambat individualitas dan kreativitas. Pada sisi negatifnya, serangkaian catatan yang terus berkembang dibuat tentang hampir setiap aspek
dari seseorang kehidupan sebagai bisnis dan pemerintahan, semakin berbagai informasi, dokumen digital tentang hampir setiap individu sedang berkumpul. Hal ini menimbulkan keprihatinan serius. Informasi yang dikumpulkan tentang kita telah menjadi cukup luas dan sedang digunakan dengan cara-cara yang sangat mempengaruhi kehidupan kita. Namun, kita tahu sedikit tentang bagaimana informasi sedang digunakan, dan kita tidak memiliki kekuatan untuk berbuat banyak tentang hal ini. Komputer memungkinkan pemasar untuk mengumpulkan dokumen rinci, informasi pribadi, dan untuk menganalisis untuk memprediksi perilaku konsumen. Melalui berbagai teknik analitik, pemasar membangun model produk, apa yang akan diinginkan pelanggan tertentu, dan bagaimana mendorong pelanggan untuk mengonsumsi. Perusahaan tahu bagaimana kita menghabiskan uang, apa yang kita lakukan untuk mencari nafkah, berapa banyak yang kita peroleh, dan di mana kita tinggal. Mereka tahu tentang latar belakang etnis kita, agama, pandangan politik, dan masalah kesehatan. Perusahaan tidak hanya tahu apa yang telah kita beli, tetapi mereka juga memiliki ide bagus tentang buku apa yang telah kita beli, akan segera membeli, atau film apa yang ingin kita lihat. Catatan publik. Bayangkan bahwa pemerintah memiliki kekuatan untuk memaksa individu untuk mengungkapkan sejumlah besar informasi pribadi tentang diri mereka sendiri, di mana mereka tinggal, nomor telepon mereka, deskripsi fisik mereka, foto mereka, usia mereka, masalah medis mereka, semua pelanggaran hukum mereka sepanjang hidup mereka, nama-nama orang tua, nama anak-anak, dan pasangan mereka, afiliasi partai politik mereka, di mana mereka bekerja, dan apa yang mereka lakukan, properti yang mereka miliki, dan nilai yang lebih baik. Dan kadang-kadang bahkan catatan psikoterapis mereka, dokter catatan, dan informasi keuangan. Kemudian bayangkan bahwa pemerintah secara rutin menuangkan informasi ini ke dalam domain publik dengan mempostingnya di internet, di mana informasi ini dapat diakses dari seluruh dunia, dengan memberikannya kepada setiap individu atau perusahaan yang akan memintanya, atau bahkan dengan menyediakan seluruh database informasi pribadi atas permintaan. Pikirkan tentang bagaimana informasi ini akan tersedia bagi mereka yang membuat keputusan penting tentang kehidupan dan karir seseorang, seperti apakah individu akan mendapatkan pinjaman atau pekerjaan. Juga pertimbangkan bahwa dalam hal banyak kasus, individu bahkan tidak akan tahu bahwa informasi sedang digunakan untuk membuat keputusan ini. Bayangkan juga bahwa informasi ini akan diperdagangkan di antara ratusan perusahaan sektor swasta yang akan menggabungkannya dengan tuan rumah informasi lain, seperti hobi seseorang, pembelian, majalah, organisasi, sejarah kredit, dan sebagainya. Profil yang diperluas ini akan kemudian dijual kembali kepada pemerintah untuk menyelidiki, memantau individu dengan lebih efisien. Berhenti membayangkan, apa yang saya jelaskan adalah realitas yang berkembang di Amerika. Negara dan ancaman yang ditimbulkan terhadap privasi dengan cepat menjadi lebih buruk. Pemerintah federal, negara bagian, dan lokal menyimpan catatan publik yang mencakup kehidupan seseorang sejak lahir hingga mati. Catatan-catatan ini berisi segudang detail pribadi. Sampai saat ini, catatan publik sulit untuk mengakses, menemukan informasi tentang seorang yang sering melibatkan perburuan pemulung melalui kantor-kantor lokal untuk menggali catatan. Tetapi dengan internet, catatan publik semakin diposting secara online, di mana siapapun di mana saja dapat dengan mudah mendapatkan dan mencari mereka.
eh, di buku yang ke-15, mungkin di perkuliahan sosiologi terapan kali ini, di buku yang ke-15 yang saya dapat sampaikan atau dapat saya sedikit mengisi atau mengulas lagi dari buku tersebut. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.